Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Im Sakina Naila dengan NIM 0801222387 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi esofagus beserta fungsinya, yang merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar biomedik 2 yang diampu oleh Bapak Sinulingga Escap Nurse MCAP. Baiklah, langsung saja nih masuk ke pembahasan mengenai esofagus. Pasti di antara kalian timbul rasa pertanyaan, kenapa sih harus membahas mengenai esofagus? Emang apa yang dimaksud dengan esofagus itu? Jadi gini, esofagus atau yang biasa kita sebut dengan kerongkongan merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan yang urutannya itu setelah mulut. Esofagus atau kerongkongan merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti otot untuk menyalurkan makanan ke lambung. Nah, esofagus ini berada tepat di belakang trakea dan juga jantung. Posisinya persis di depan tulang belakang. Dari gambar tersebut dapat kita amati bagian anatomi esofagus. Yang pertama itu ada epiglotis. Epiglotis ini merupakan bagian kerongkongan yang letaknya di awal. Nah, bagian ini menjadi penutup jalur pernapasan saat kita menelan makanan. Yang kedua itu ada dinding esofagus. Bagian ini tersusun dari lapisan otot yang sama dengan lapisan pada lambung dan usus. Yang ketiga itu ada sfinkter. Sfinkter ini sendiri bentuknya seperti cincin yang bisa membuka dan menutup. Nah, sfinkter ini ada dua jenis, yaitu sfinkter atas dan bawah, di mana sfinkter atas berada di tenggorokan yang menghubungkan hidung dengan mulut, sedangkan sfinkter bawah terletak pada pertemuan kerongkongan dengan lambung bagian atas. Selanjutnya itu ada lapisan esofagus. Jika diamati lebih detail lagi mengenai lapisan esofagus ini, maka dapat ditemukan dinding esofagus, di mana dinding esofagus itu terdiri dari 4 lapisan dari dalam keluar. Nah, yang pertama itu ada lapisan mukosa, di mana lapisan mukosa itu terdapat epitel gepeng bertingkat tidak berkeratin. Yang kedua itu ada lapisan submukosa. Nah, lapisan submukosa ini terdapat serabut kolagen yang tebal dan serabut elastin, serta kelenjar mukus dan plexus Meissner. Yang ketiga itu ada lapisan otot. Lapisan otot ini terdiri dari otot polos dan otot lurik. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada lapisan fibrosa. Fibrosa ini adalah lapisan terluar dari perikardium. Selanjutnya itu mengenai fungsi esofagus. Nah, esofagus ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menutup jalur pernapasan saat makan dan minum. Penutupan jalur pernapasan ini berfungsi agar kita tidak tersedak saat sedang makan dan minum. Yang kedua itu ada menghancurkan makanan dan membantu makanan masuk ke lambung. Nah, maksudnya itu ialah otot-otot yang terdapat pada esofagus dapat memeras makanan dan membantunya masuk ke lambung. Yang ketiga itu mencegah makanan kembali ke mulut. Nah, makanan yang sudah masuk dan tidak keluar lagi dapat membuat pencernaan lebih lancar. Dari gambar tersebut dapat kita amati proses masuknya makanan ke dalam lambung, yang dimana makanan itu melewati esofagus terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lambung. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan dari saya mengenai fisiologi anatomi esofagus beserta fungsinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.